Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lina Stanisi. Dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan kepada kalian semua berupa tips atau tutorial dalam keterampilan berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal serta keterampilan dalam memilih dan menyeleksi informasi. Namun sebelum saya memberikan tips atau tutorial dari keempat keterampilan tersebut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan keterampilan berkomunikasi secara verbal dan keterampilan berkomunikasi secara nonverbal. Jadi keterampilan berkomunikasi secara verbal itu yaitu komunikasi yang dilakukan dalam bentuk langsung, baik secara tertulis maupun lisan. Biasanya di sini itu berupa kata-kata atau kalimat-kalimat. Kemudian yang kedua itu komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang dilakukan tidak secara langsung tetapi lebih cenderung dilakukan melalui bahasa isyarat. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menyampaikan tutorial yang pertama, yaitu mengenai keterampilan berkomunikasi secara verbal. Jadi tipsnya itu yang pertama, menggunakan kata dan kalimat yang pendek dan akrab atau sering didengar. Karena penggunaan kata yang sering didengar itu dalam interaksi itu lebih mudah dipahami satu sama lain. Kemudian yang kedua itu menggunakan kalimat aktif. Karena seorang komunikator dalam hal ini itu harus lebih memilih kalimat aktif daripada pasif karena lebih mendukung proses komunikasi yang akan kita jalani. Kemudian yang ketiga itu hindari kata-kata yang tidak perlu. Jadi jika kita berkomunikasi itu kita nggak perlu mengulang kata-kata yang kita ucapkan, karena itu akan menghambat interaksi yang kita sedang lakukan. Kemudian yang keempat itu hindari kata-kata yang diskriminatif. Jadi maksud diskriminatif di sini itu kata yang menyinggung atau tidak memperlakukan orang dengan setara, baik itu mengenai jenis kelamin, ras, agama, suku, dan lain sebagainya. Dan kemudian tips yang terakhir itu memberikan contoh dan bagan. Karena hal ini itu lebih memungkinkan untuk dimengerti oleh lawan bicara kita. Karena kan jika kita memberikan contoh atau bagan, lebih memperjelas pesan yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang kedua, di sini saya akan menyampaikan tips cara keterampilan berkomunikasi secara nonverbal. Yang pertama itu tipsnya melalui ekspresi wajah. Biasanya kalau kita berkomunikasi dengan seseorang, tentunya lawan bicara kita itu suka menggunakan ekspresi wajahnya, misalnya seperti memberikan senyuman atau memberikan ekspresi cemberut. Kemudian yang kedua itu dengan menggunakan gestur atau bahasa tubuh. Biasanya sih seperti melambaikan tangan ketika hendak pergi atau mengucapkan selamat tinggal. Kemudian yang ketiga itu menggunakan sentuhan tangan, seperti halnya ketika berjabat tangan atau menepuk lengan serta bahu. Dan kemudian yang terakhir itu menggunakan bahasa isyarat atau simbol. Biasanya itu jika ada lawan bicara kita itu yang mempunyai kekurangan seperti atau tunarungu di acara-acara televisi itu kan ada juga dia penerjemah yang menggunakan bahasa isyarat, sehingga yang berkebutuhan khusus itu juga bisa mengetahui informasi apa yang ada di media sosial lainnya. Kemudian yang ketiga, di sini saya akan menyampaikan tips atau tutorial keterampilan menyeleksi informasi. Sebelum saya menyampaikan tips-tipsnya, di sini saya akan menjelaskan keterampilan menyeleksi informasi dalam pembelajaran itu adalah suatu kegiatan memilih informasi yang paling tepat yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi
Di sini itu ada yang namanya pengembangan keterampilan sosial untuk pembelajaran IPS. Ada 3. Yang pertama itu keterampilan terkait dengan upaya memperoleh informasi, yang meliputi keterampilan merumuskan masalah, keterampilan mencari informasi, keterampilan menyeleksi informasi, dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat teknologi itu sendiri. Dan kemudian yang kedua itu keterampilan mengkoordinir. Jadi yang dimaksud mengkoordinir di sini itu keterampilan dalam mengorganisasi dan menggunakan informasi, baik itu keterampilan intelektual maupun keterampilan dalam membuat keputusan. Dan yang ketiga yaitu keterampilan yang berkaitan dengan hubungan sosial, seperti kemampuan dan bakat keterampilan bekerja sama serta berpartisipasi dengan masyarakat sekitar. Nah, jadi di sini tipsnya itu tips menyeleksi informasi secara kritis. Yang pertama itu tidak hanya membaca judulnya saja. Nah, di sini itu jadi kita itu dituntut untuk membaca isinya juga. Jadi kalau kita membaca isinya tentunya kita kan mengetahui nyambung tidaknya judul itu dengan isi. Kemudian tips yang kedua yaitu tidak cukup dengan resensi, review, dan ulasan singkat. Jadi kita itu butuh sebuah bacaan yang lainnya sebagai acuan kita dalam menyeleksi informasi. Kemudian yang ketiga itu memilih sumber yang jelas dan terpercaya. Jadi menurut situs University of New South Wales, salah satu pertanyaan penting dalam mengumpulkan informasi itu adalah apakah sumbernya itu terpercaya. Jika situs websitenya itu tidak familiar, tentunya dapat menimbulkan informasi tersebut hoax. Dan yang keempat tipsnya itu blog dan sumber selain berita, portal berita. Nah, jadi blog itu bukan berarti tidak valid ya. Justru blog, medsos, dan sumber lainnya itu memperkaya referensi. Tapi blog di sini kan cenderung lebih bebas, tidak seperti jurnal resmi dan sumber yang lain. Kemudian yang kelima itu baca lebih dari satu sumber ya. Nah, di sini kita itu harus memiliki banyak sumber agar informasi yang kita dapat itu luas. Kemudian yang keenam itu lengkapi dengan buku dan jurnal ilmiah. Karena jurnal ilmiah di sini itu lebih mendukung dalam menyeleksi informasi karena memiliki sumber data yang lebih jelas dan mendalam. Kemudian yang ketujuh tipsnya itu perhatikan penulis. Nah, apabila penulisnya itu tidak populer atau tidak terkenal, maka sumbernya itu pun tidak valid. Kemudian yang kedelapan itu jeli melihat data risetnya. Data riset itu harus benar-benar jeli. Dan yang kemudian terakhir itu knowledge. Dalam menyeleksi informasi ini sebenarnya yang kunci utama itu pengetahuan kita ya, karena dasar pengetahuan kita itu kalaupun kita tidak memiliki pengetahuan dasar, tentunya kita tidak bisa menentukan segala hal yang ingin kita dapatkan atau kita lakukan. Nah, kemudian yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai tips keterampilan memilih informasi. Kalian juga sudah pasti tahu ya, di era yang modern dan kompetitif ini kita tuh dihadapkan oleh segudang informasi dari kemajuan teknologi yang ada. Jadi di sini kita tuh dituntut untuk pandai memilih informasi yang ada. Jadi informasi-informasi yang ada itu kan fungsinya banyak, seperti sebagai sumber berita yang disampaikan melalui media seperti televisi, radio, dan lain-lain. Nah, jadi menurut Raymond Mellott, informasi itu adalah data yang sudah diolah menjadi bentuk baru yang memiliki makna bagi penerimanya yang bermanfaat dalam mengambil keputusan. Nah, tips-tipsnya itu di sini yang pertama, kita itu harus memiliki keterampilan dan berpikir skeptis ya. Jadi keterampilan skeptis di sini itu
kita itu harus ragu dalam informasi yang kita baca. Jadi kita itu tidak hanya terfokus pada satu informasi, jadi kita tuh harus lebih memiliki banyak sumber, harus kita bandingkan. Kemudian yang kedua itu kita harus memiliki keterampilan memilih lebih dari satu sumber. Jadi kita dituntut untuk menggali informasi yang lain untuk kita jadikan informasi kita itu benar-benar informasi yang kita cari. Kemudian yang ketiga itu kita tuh harus memiliki keterampilan menyaring informasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita tuh harus benar-benar tahu apa informasi yang kita cari. Jadi kita itu hanya terfokus pada informasi yang kita cari itu. Jadi kita tidak ke yang lain-lainnya sehingga tidak menimbulkan kerancuan. Kemudian yang keempat itu reputasi sumber informasi. Jadi reputasi informannya itu harus yang berkualitas sehingga informasi yang kita pilih juga memiliki kualitas yang baik. Kemudian yang kelima itu informasinya itu harus bernilai kebaikan, memiliki kebaikan dan kemuliaan. Kebaikan yang dimaksud di sini itu informasi itu harus mampu mengarahkan pembaca menjadi pribadi yang lebih baik. Karena jika informasi tersebut mampu mengarahkan pembaca menjadi lebih buruk, bisa dipastikan bahwa informasi itu tidak memiliki nilai kebaikan dan kemuliaan. Nah, kemuliaan dimaksud di sini tidak menebarkan kebencian, tidak membuat terpecah belah dan terjadinya permusuhan atau hal negatif lainnya. Dan yang terakhir itu pastinya informasi itu harus memiliki nilai kebenaran. Jadi kita harus mengecek informasi itu tidak hoax. Nah, jadi itulah keempat tips yang saya sampaikan. Nah, jadi itu ya teman-teman, tips dan tutorial dari keterampilan berkomunikasi secara verbal dan non-verbal serta keterampilan dalam memilih dan menyeleksi informasi. Dan semoga tayangan tadi itu bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.